Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah, atas berkat rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kita pada malam hari ini untuk berkumpul melaksanakan ibadah salat maghrib, yang mana ini adalah kewajiban seorang mukmin, dan artinya Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk mendatangi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala telah pilihkan untuk kita. Salat jamaah adalah salah satu cara yang Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk mengittihadkan, menyatukan hati kaum mukminin. Di mana ketika kita salat berjamaah bertemu satu sama lain, ada rasa persatuan karena adanya silaturahmi yang terjaga di sana. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya yang istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau. Mohon izin Bapak dan Ibu sekalian, insyaallah pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar bareng mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah akan kita mulai dari Quran surat Abasa. Nah, sebelum kita mulai masuk pada sababun nuzul atau sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala turunkan dan beberapa kisah yang ada di dalam surat Abasa ini, kita akan baca bersama-sama di Quran surat Abasa. Silahkan dibuka surat ke-80. Naam. Boleh saya baca, nanti boleh diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra. Nah, tasydidnya boleh agak ditahan. Bahkan Imam dalam Syekh Salim Al-Hadrami mengatakan dalam kitab Safinatun Najah berkaitan dengan tasyahud akhir, itu tasydid dibahas dalam kitabnya, ya, seperti at-tahiyyatu lillah, misalkan seperti itu. Boleh kita ulangi, au yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Masya Allah. Amma man istaghna
فأنت له تصدى ditahan lagi فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى Oke, ada ketika nun ketemu ta ada sifat tipis di sana, hukum bacaannya adalah ikfa. Jadi kita samarkan fa'anta. Kalau izhar artinya jelas, maka nun atau tanwinnya yang maksudnya jelas. Jadi dibacanya fa'anta. Nah, tapi ini bukan huruf izhar. Ini adalah huruf ikfa. Jadi disamarkan sedikit. Fa'anta. Cara masuk ke ikfa adalah setelah huruf nun, kita bibirnya siap-siap ke masuk huruf ta. Fa'anta, fa'anta. Dan agak ditahan. Fa'anta anhu talaha. Nah, ini salah satu huruf yang agak sulit ketika ha bertasydid. Biasanya orang yang ada penyakit paru-paru itu dia cepat habisnya. Talah. Nah, habis duluan. Talah. Ya. Kenapa? Karena ha ini disebut juga sebagian menyebutnya ha dada. Ya, ha dada. Talaha, talaha. Enggak apa-apa, ini kita latihan saja. Sekali lagi. Fa'anta anhu talaha. Kalla innaha tadhkirah. Mumtaz. Jadi huruf nun ketika dia bertasydid maka dalam posisi asyaddu syiddah, posisi yang paling kuat. Nun ketika bertasydid ada dalam posisi yang paling kuat. Jadi ditahan. Gunnah akmalu ma takun namanya. Paling kuatnya. Kalla innaha. Kita ulangi sekali lagi. Kalla innaha tadhkirah. Nah. فمن شاء ذكره فمن شاء ذكره Nah, mumtaz. Jadi ketika ha dia keluar di akhir ayat maka sisanya ada adzakarah roh, bukan adzakarah. Nah, ini jadinya ha. Ya. Jadi adzakarah roh. Masyaallah. Fi suhufin mukarramah. Fi suhufin mukarramah. مرفوعة مطهرة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة
Kiramin bararah. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah, ini ulasan insyaallah. Jadi dalam surat Abasa ini, Bapak Ibu sekalian, setidaknya nanti akan ada beberapa hal yang akan dibahas. Yang pertama, berkaitan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini, ya. Insyaallah yang akan menjadi rujukan kita berkenaan dengan tafsir ini adalah tafsir As-Sa'di, kemudian Aisarut Tafasir, ya. Insyaallah tafsir As-Sa'di ini kalau antum bisa lihat tafsir Kalam Rahman, ya, atau nama lainnya tafsir As-Sa'di karena dikarang oleh Syekh As-Sa'di. Nah, insyaallah pada beberapa hal dari hal ini kita akan merujuk pada apa yang beliau katakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala pertama mengatakan abasa wa ta'ala. Abasa wa tawalla. Ana bacakan sedikit tafsirnya sebelum kita masuk. Sababun nuzuli hadhihi al-ayat al-karimat annahu jaa rajulun minal mu'minin a'ma yas'alu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yata'allamu minhu. وجاءه رجل من الأغنياء وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الخلق فمال صلى الله عليه وسلم أصغى إلى الغني وصد عن الأعمى الفقير رجاء لهداية ذلك الغني وطمعا في تزكيته فعاتبه الله بهذا العتاب اللطيف فقال عبس fi wajhihi wa tawalla fi badanihi. Na'am ikhwatan liman azakumullah. Tidak panjang-panjang kita bahas bahasa Arabnya karena targetnya kita agak belajar sedikit-sedikit. Ini tadi hanya muqaddimah berkenaan dengan sebab nuzulnya dari surat Abasa ini. Perhatikan ibadah Allah. Surat Abasa ini adalah surat yang ke-80 dari susunan ayat Al-Qur'an, ya. Maka surat ini artinya adalah abasa. Abasa ini artinya bermuka masam. Atau dalam bahasa Arab artinya mengerutkan dahi. Ya. Jadi dikatakan abus, ya. Ini orang yang mengerutkan dahi. Jadi seakan-akan, nah, di antara sebab turunnya surat ini disepakati oleh para ulama, ya, bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pada saat itu berdakwah. Nah, yang beliau dakwahi adalah orang-orang dari kalangan kaum kufar Quraisy, yang mana mereka ini punya mereka adalah para pemimpin-pemimpin, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahi mereka, mengajak mereka kepada agama Islam, menyampaikan hal-hal tersebut. Ya. Kemudian, ya sebagaimana kita sampaikan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan pesan tersebut punya maksud, karena ketika beliau menyampaikan kepada pemimpin-pemimpin atau tokoh-tokoh, artinya Nabi berharap kalau misalkan pimpinannya ikut, insya Allah nanti yang mengikutinya akan ikut pula. Begitulah apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam inginkan. Nah, ketika Nabi sedang berdialog dengan para Quraisy tersebut, ada yang mengatakan diantaranya Utbah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, kemudian Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian datang seorang laki-laki yang a'ma. A'ma ini matanya buta, ya. Beliau adalah salah seorang minal as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama, senior yang pertama masuk Islam. Siapa beliau? Abdullah bin Ummi Maktum. Mungkin ada yang pernah dengar nama beliau, Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi datang orang buta ini, sahabat ini,
menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berdakwah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan, ketika Abdullah ibn Umi Maktum ini datang kemudian mengucapkan salam, Assalamualaikum, Nabi mengucapkan Waalaikumsalam. Kemudian mengatakanlah Abdullah ibn Umi Maktum ini mengatakan, Arsyidni ilal Islam, tunjukkanlah aku tentang Islam, atau berikanlah saya petunjuk mengenai Islam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena pada saat itu sedang asik, maksudnya sedang punya lihidayati khalqi, sebagaimana tadi dikatakan oleh Tafsir As-Sa'di, beliau ada semangat untuk menyampaikan kepada para pemuka-pemuka agama kaum kufar. Maka ketika Abdullah ibn Umi Maktum ini mengatakan, meminta untuk, ya Rasulullah, tunjukkanlah saya tentang Islam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyempitkan dahinya dan dikatakan watawalla. Tawalla ini dalam bahasa Arab artinya tawalla yatawalla, artinya abai, mengabaikan atau berpaling. Makanya disebutkan dalam Tafsir As-Sa'di tadi, ketika abasa fi wajhihi, artinya menunjukkan ekspresi bermuka masamnya di wajahnya, dan tawalla, berpaling dengan badannya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tersebut, Nabi memalingkan badannya. Tujuannya agar tetap ngobrol sama yang tadi. Maka pada saat itu, setelah selesai, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tegurannya adalah surat ini. Lihat ibadah Allah. Di antara salah satu istifadah yang nanti kita akan bahas, ini sahabat Nabi yang mulia, Abdullah bin Umi Maktum. Siapa beliau? Biasa kita dengar muadzinnya Nabi siapa? Bilal. Maka muadzinnya Nabi sebenarnya ada dua. Yang pertama Bilal ibn Rabah, yang kedua siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Silakan antum cari di sirahnya Nabi, itu ada. Di sirah sahabat, ya. Dikatakan apa? Bahwasannya kulu washrabu, kata Nabi SAW dalam hadis Aisyah. Jadi Bilal ini biasa azan malam. Jadi sebenarnya ada salah satu sunnah Nabi yang sekarang ini sudah mulai hilang, Bapak Ibu sekalian. Sudah mulai pudar. Apa itu? Azan pertama dan azan kedua ketika subuh. Mungkin ada yang pernah mendengar ini. Azan pertama dilaksanakan ketika jam 3:30. Tujuannya apa? Untuk membangunkan orang-orang agar bisa melaksanakan sholat. Makanya ada lafaz di sana, as-sholatu khairum minan naum. As-sholatu khairum minan naum. Antum boleh cari naskahnya, insyaallah ini hadisnya sahih. Dalam hadis Aisyah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Kulu washrabu hatta yu'adzina Abdullah ibn Maktum. Makan dan minumlah kalian sampai kalian mendengar azannya Abdullah bin Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada keluarganya agar kalian makan dan minumlah sampai kalian mendengar azannya Abdullah bin Ummi Maktum. Perhatikan, Bilal bin Rabah azan yang pertama, Abdullah ibn Ummi Maktum azan subuh. Azan subuh. Ini adalah salah satu hal yang agak sedikit Masya Allah. Beliau buta, namun beliau disuruh menjadi muadzin. Ya. Bagaimana bisa? Maka ini adalah salah satu cara Nabi memuliakan beliau. Antum pernah dengar ada hadis orang buta yang ketika dia mau izin sama Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah karena jarak antara dia dengan masjid jauh dan saya tidak punya penuntun, orang yang menuntunnya ke masjid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam diizinkan. Namun kemudian tidak lama dari itu azan berkumandang. Disamperin lagi sama Nabi. Apakah atas ma'a azan? Apakah engkau mendengar azan? Kemudian beliau menjawab, "Na'am." Fa'ajib, kata Nabi. Maka jawablah. Artinya apa? Disuruh untuk tetap
datang ke masjid. Siapa beliau? Beliau adalah Abdullah bin Ummi Maktum ini. Maka beliau ibadallah orang yang luar biasa. Beliau buta. Jadi ketika mau azan itu dikabarkan oleh sahabat yang lain bahwasannya fajar shadiq sudah muncul. Jadi fajar shadiq sudah muncul barulah beliau azan. Jadi seperti itu karena beliau tidak bisa melihat. Dan Abdullah ibn Ummi Maktum ini adalah salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan usia sampai di fase Umar bin Khattab. Allah Subhanahu Wa Taala wafatkan beliau di perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah ini adalah peperangan yang bahkan dikatakan perang yang super power, di mana kaum muslimin bertemu atau melawan tentara Persia. Dan Abdullah ibn Ummi Maktum di bawah pimpinan panji dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini pemanahnya Nabi. Kalau antum pernah dengar cerita Robin Hood itu yang kalau manah sampai 2 anak panah itu kena. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas dilihat di kisahnya, itu beliau sampai diberikan oleh Nabi 3 anak panah sekaligus sekali lempar dan itu langsung kena. Dan ketika musuh-musuhnya kaum kafir Quraisy ini dalam perang Uhud, musuh-musuhnya itu menggunakan pakaian perang yang mana itu tertutup dari pakaian bebaja semua, lapis besi atau baja, yang mana kalau misalkan mau kena itu hanya di antara kepala dan dada, jadi hanya leher ini aja nih, dan itu kena. Bahkan ketika Nabi SAW terpojok, Nabi memberikan anak panah yang tidak ada ujungnya, jadi tidak runcing. Diberikan panah terus, dipanah terus. Ya, itu adalah kisah di perang Uhud. Kalau antum baca Allah, di mana kaum muslimin sudah hampir menyerah karena ada fitnah di sana Nabi SAW wafat. Ternyata tidak. Itu luar biasa kisah yang masyhur. Kepada Allah. Jadi pada perang Qadisiyah dipimpin oleh panglimanya Sa'ad bin Abi Waqqas, maka Abdullah bin Ummi Maktum ini diperintahkan meskipun beliau buta, namun beliau tetap diikut sertakan sebagai apa? Pemegang panji Islam, pemegang bendera Islam. Dia tidak ikut berperang mengangkat pedang, tapi beliau sebagai pemegang panji Islam. Dan ketika peperangan itu selesai yang dimenangkan oleh kaum muslimin, maka pada saat itu dicari dan dilihatlah, ternyata Abdullah bin Ummi Maktum ditemukan syahid dalam kondisi memegang bendera panji keislaman, yang mana amanah ini tidak ia lepaskan sampai akhir hayatnya. Ibadallah, itu adalah beliau yang Nabi SAW sampai ditegur, ya, ketika memalingkan wajahnya dari orang ini. Artinya apa? Dakwah itu bukan hanya kepada orang kaya saja, namun kepada orang yang miskin juga. Namun sebagaimana yang kita ketahui, metode yang dilakukan oleh Nabi SAW tidaklah salah. Karena betul Nabi punya pemikiran bahwasannya kalau misalkan yang diajak adalah para ketua-ketua, maka insya Allah bawahannya akan ikut serta. Ya. Namun cara Nabi itulah yang ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan bahas tafsirnya sedikit-sedikit, insya Allah tak terasa. Insya Allah. Bismillah. Ana izin minum dulu. Yang pertama, abasa wa tawalla, ya, yang bermuka masam, wa tawalla. Cara Allah Subhanahu wa taala menegur nabinya sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak mengatakan langsung abasta. Lihat. Kalau antum perhatikan, sebagian orang-orang yang mengkultuskan Nabi secara berlebihan, mereka sangat amat kurang menyenangi ketika imam membaca surat ini. Kenapa? Karena mereka menganggap ini adalah ayat yang Allah tegur Nabi SAW. Jadi mereka kurang senang. Ya. Padahal justru surat ini adalah menunjukkan kasih sayangnya Allah kepada nabinya. Lihat perkataan.
Perkataan Allah Subhanahu wa taala indah sekali. Abasa wa tawalla. Abasa dalam bahasa Arab ada namanya fi'il madhi. Fi'il madhi itu yang ditegur untuk orang ketiga. Kalau antum pernah dengar ada namanya fa'ala. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Maka ketika tegurannya dalam bentuk abasa, bentuknya adalah untuk orang ketiga, domirnya ghaib. Telah bermuka masam, dia bermuka masam. Padahal Allah menegur siapa? Nabi. Tidak Allah katakan abasta, engkau telah bermuka masam, tidak. Tapi yang Allah tegur abasa, dia telah bermuka masam. Cara Allah Subhanahu wa taala menegur dia tidak mengatakan langsung, wahai engkau Muhammad yang telah bermuka masam, tidak. Tapi Allah sayang sekali dengan Nabi, Allah pilihkan kata-kata terbaik. Abasa wa tawalla. Sama, tawalla juga dalam bentuknya adalah dhamir ghaib. Dhamir ghaib untuk orang ketiga, ya. Engkau, dia telah bermuka masam dan berpaling, ya. Kapan? Anja'ahul a'ma. Kalau dalam belajar bahasa Arab enggak bisa disebut hukumnya. Jadi kalau lagi ngobrol anja'ahul a'ma. Limadza ta'ti ilal bait? Saati insyaallah, bukan insyaallah. Kalau baca Quran baru hukum tajwid digunakan. Tapi kalau dalam ngobrol bahasa Arab tidak disebutkan. Jadi kalau anda bacakan dalam membaca tafsirnya tidak pakai hukum tajwid, anda mohon dimaklumi karena itu. Jadi ketika kita membaca versinya, ketika membaca bahasa Arab dan kitab seperti itu, ya. Anja'ahul a'ma. Kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bermuka masam? Ketika ja'a, datang. Ketika datang kepadanya al-a'ma. Al-a'ma ini orang yang buta. Imam Nawawi mengatakan di antara dalam kitab Riyadhus Shalihin, di antara dalam bab ma yubahu minal ghibah, hal-hal gibah-gibah yang diperbolehkan, ya. Di antaranya adalah menyebutkan seseorang atau melakobi seseorang dengan memang keadaannya seperti itu, bukan tujuannya menghina. Contoh ada namanya Sulaiman ibn Mihram yang disebutnya sebagai al-a'waj. Al-a'waj ini yang kakinya pincang, ya, dikatakan seperti itu. Seperti ini dikatakan adalah Abdullah ibn Maktum sebagai al-a'ma, ya. Abdullah yang mana? Abdullah al-a'ma, Abdullah yang buta. Jadi tujuannya bukan menghina, tapi tujuannya adalah emang mensifati orang tersebut dengan keadaannya, bukan menghina. Dan ini diperbolehkan. Tapi kalau sudah ada niat untuk menghina, maka ini tidak diperbolehkan, ya. Kapan? Ketika Nabi SAW menyampaikan itu, ketika datang Abdullah bin Ummi Maktum, Nabi SAW bermuka masam. Anja'ahul a'ma. Kemudian wa ma yudri kala'allahu yazzakka. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa. Ibadallah. Kenapa Nabi SAW sampai mendapatkan teguran? Karena tadi, ya, dikatakan apa di sini? Bahwasannya beliau mengatakan kepada Nabi SAW, arsyidni ila Islam. Tunjukkanlah aku, ajarkanlah saya tentang Islam, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat ketiga, wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa. Jadi ingin mempelajari tentang Islam. Akan tetapi lihat, au yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia ingin mendapatkan pengajaran. Lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya, ya. Bukan kepada orang-orang yang tadi, yang dia bukan orang muslim. Yang dia bukan kepada orang muslim. Maka setelah itu amma manistaghna. Adapun orang-orang yang merasa atau yang dirinya sudah cukup. Jadi yang pertama datang orang miskin, kemudian dia buta. Rasulullah SAW memalingkan wajahnya karena untuk ngobrol dengan orang-orang yang tidak ada keinginan an yatazakka, untuk membersihkan dirinya.
untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala tegurlah itu. Fa anta lahu tasadda. Kemudian engkau melayaninya. Perhatikan. Fa anta lahu tasadda. Nabi SAW melayani orang-orang kufar tersebut. Wa ma 'alaika alla yazzaka. Nah, di sinilah salah satu poinnya. Padahal tidak ada celaan atasmu. Wa ma 'alaik. Ma 'alaik, ya. Alla yazzaka. Tidak ada yang namanya celaan, kewajiban kepadamu kalau mereka tidak masuk kepada agama Islam atau mereka tidak membersihkan diri, maksudnya beriman. Jadi tidak ada celaan kepada Nabi SAW kalau mereka tidak membersihkan diri. Namun orang yang tadi datang beliau sudah Islam, ingin bertanya tentang Islam, kenapa engkau malah berpaling? Nah, itu adalah salah satu poinnya. Kemudian wa amma man ja'aka yas'a. Ini adalah salah satu poin yang agak penting. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran. Siapa beliau? Abdullah bin Ummi Maktum. Wa huwa yakhsha, dan ia takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu poin di antara bab, ya. Bab dalam menuntut ilmu, di antara sifat dalam penuntut ilmu. Yang pertama adalah jaa. Jadi di antara bentuk dalam penuntut ilmu punya sifat karakter ini adalah hal yang sangat amat bagus. Dan ini dipunyai oleh Abdullah ibn Ummi Maktum. Yang pertama jaa. Wa amma man ja'aka, mendatangimu. Jadi seorang penuntut ilmu dia mendatangi guru. Mendatangi gurunya, mendatangi ustadznya. Al ilmu ya'ti wa la yu'ta. Ilmu itu didatangi, ya, bukan mendatangi. Jadi kita mendatangi ilmu, ya. Kemudian yang kedua yas'a, ya. Yas'a ini bersegera. Ketika kita mendatangi, kemudian kita bersegera. Dan yang ketiga poinnya adalah wa huwa yakhsha. Perhatikan. Allah katakan di situ dia mendatangi, kemudian dia bersegera, dan yang ketiga adalah dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yakhsha, dan ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal yang sangat amat penting untuk dimiliki oleh setiap orang yang ingin menuntut ilmu. Ada namanya rasa takut. Ketika seseorang bertambah ilmunya, maka bertambahlah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan al-aslul ilm wa huwa khasyatullah. Inti dari ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap ilmu yang membuat kita semakin takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kita takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah ilmu yang benar, ya. Maka di antara salah satu bentuk, ya, bentuk bagaimana seseorang mengetahui ilmu yang ia dapati apakah benar atau tidak adalah bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah salah satu hal yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Ummi Maktum. Kemudian kita lanjutkan ikhwatul iman. Masih ada waktu? Fa'anta anhu talaha. Disinilah poinnya. Ketika sudah datang, bersegera, dan dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam talaha, mengabaikannya, ya. Dan engkau mengabaikannya, maka kalla innaha tadhkirah. Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhanmu itu adalah suatu peringatan. Kalla ini dalam bentuk, kalau kita lihat dalam bahasa Arab, artinya bisa sekali-kali tidak, artinya juga bisa haqqan, ya. Kalla. Jadi kalau ditanya
Kalau di dalam tafsir ayat ini mengatakan artinya sekali-kali tidak. Kalla. Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan. Ya, bahwasanya ajaran dari ajaran dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah peringatan yang memang harus disampaikan. Ini adalah salah satu bentuk, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "Janganlah engkau semangat kepada orang kaya yang kafir, sementara engkau berpaling dari orang mukmin yang miskin." Nah, ini adalah salah satu bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faman syaa'a dzakarah, maka barang siapa yang menghendaki tentulah ia memperhatikannya. Ibadallah, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, ya, yang mau maka akan mengambil pelajaran dari Al-Qur'an. Bagi yang tidak mau mengambil pelajaran maka silakan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qulil haqqu mir rabbikum, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Jadi ini adalah bentuk siapa yang kalau misalkan dia mau untuk menjadi mukmin, maka silahkan dia menjadi mukmin. Wa man syaa'a falyakfur. Maka kalau misalkan dia memang mau menjadi orang yang kafir, maka tetaplah menjadi orang yang kafir. Itu dipersilahkan. Tidak ada paksaan dalam agama ini. Tidak ada paksaan, ya. Kemudian dan perhatikan bahwasannya kalau misalkan orang-orang mukmin ini bertambah, ini tidak menambah sesuatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah, ini tidak mengurangi sesuatu kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, ma zada dzalika fi mulki syai'a. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, ma naqasa dzalika min mulki syai'a." Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang pertama dan orang yang terakhir dari kalian, manusia dan jin, ini semuanya bersatu, ya, dan mereka semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana takwanya seperti takwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka itu semua sedikit pun tidak menambah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, keislaman kita, ketakwaan kita tidak bermanfaat untuk Allah. Bermanfaat untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Makanya faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kalau di sini dalam ayat ini dikatakan faman syaa'a dzakarah, maka siapa yang menghendaki maka dia pasti akan berzikir, mengingatnya, akan memperhatikannya. Nah, ini ibadallah, Bapak Ibu sekalian. Ketika dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis qudsi ini, engkau bertakwa, bahkan dari orang pertama ketika Nabi Adam diciptakan sampai orang terakhir yang nanti akan meninggal, baik dari golongan jin dan manusia berkumpul menjadi satu, semuanya bertakwa, ini tidak akan menambah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pun sebaliknya. Kalau misalkan orang yang pertama dihidupkan sampai yang terakhir nanti akan dimatikan, ya. Kemudian mereka berkumpul menjadi satu, ya, untuk berbuat jahat, dan orang paling jahat menjadi orang-orang yang paling jahat sekalipun, maka itu tidak mengurangi sedikit pun dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu adalah kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa berbuat baik, itu adalah manfaat yang akan diberikan kepada kita. Dan ini adalah untuk keutamaan akhirat kita. Sudah masuk? Kita lanjutkan sedikit. Bismillah. Fi suhufim mukarramah, di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, maksudnya tazkirah, pengingat di dalam kitab-kitab yang telah disebutkan. Kemudian seperti Al-Qur'an dan kitab-kitab sebelumnya. Adapun kitab yang saat ini semuanya sudah diangkat, ya. Jadi yang sempurna adalah Al-Qur'an, dan ini sudah menyempurnakan dari kitab-kitab sebelumnya. Marfu'atin mutahharah bi aidi safarah, marfu'atin mutahharah, yang ditinggikan lagi disucikan. Di antara salah satu qaul ulama, ini ada salah satu faidah, ketika ada kata marfu'atin mutahharah, artinya
ditinggikan dan disucikan, maka maknanya bisa hakiki, bisa juga majazi. Hakiki apa azan dulu? Azan dulu, nah. Oh, langsung salat. Oh gitu. Siap. Barakallahu fiik. Atau nah, diselesaikan aja, nanti kita sambung berikutnya. Oh gitu, siap. Pertemuan. Barakallahu fiik. Sedikit lagi ya. 6. Jadi di antara hikmahnya, ketika ada kata marfu'ah, artinya ditinggikan, maksudnya pertama Allah Subhanahu wa taala dari malaikat Jibril yang memang itu tinggi kemudian diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kedua secara majazi, artinya Al-Qur'an ini tinggi dan diletakkan di antara salah satu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pada masanya ada sunduk, tempat-tempat yang memang ditempatkan untuk menaruh Quran di tempat yang tinggi. Nah, kemudian dibawa oleh siapa? Bi aidi safarah, di tangan para penulis, maksudnya malaikat kiramin bararah, yang malaikat ini adalah mulia lagi berbakti. Ini adalah kisah tentang Abdullah ibn Maktum. Insyaallah pada sesi selanjutnya kita akan bahas tentang hari kiamat dari Quran surat Abasa ini. Barakallahu fikum. Semoga ini dapat bermanfaat. Yang kurang dari ana, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Nakhtati dua kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.